Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ini kayaknya happy banget nih. Kenapa nih? Kalian habis pulang kuliah apa gimana? Kita habis main. Iya, habis main. Kalau Mbak Diska habis dari mana nih? Habis main, Bu. Pulang main. Kalau Mbak Livi ini habis dari mana? Habis dari main juga, Bu. Oh, ini kalian habis main semua ya? Iya. Ya, happy gitu pembawaannya, habis Iya. healing ya. Oke, saya di sini mau ucapin terima kasih teman-teman yang udah hadir di sini. Saya ucapkan selamat dan terima kasih atas terpilihnya kalian di kelompok ini. Karena di antara semuanya hanya kalian yang lolos sesuai kriteria kriteria poster yang saya bagikan. Nah, di sini udah pada kenal belum satu sama lain? Udah. Soalnya kalian satu angkatan ya, satu prodi juga. Satu kelas. Oh, satu kelas. Tapi kan belum tentu kan kalian saling mengenal satu sama lain secara dalam. Nah, gimana nih kalau kita perkenalan melalui judul musik yang sering kalian putar? Tapi ada syaratnya. Jadi saya di sini bawa maskara ya, sorry. Nanti kita spin. Kalau si ujung ininya nunjuk ke seseorang, berarti orang itu harus perkenalan. Gimana? Oke, kita mulai ya. Kita putar. Oke, Mbak yang berbaju biru, siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Nanda Jovita, bisa dipanggil dengan Nanda. Judul musik yang saya suka Viera seadanya. Oh, lagunya galau banget ya. Oke. Soalnya tahu sih. Oh iya. Kamu lagi patah hati ya? Iya. Ketawa sih. Iya, kelihatan soalnya. Aduh, anak-anak Gen Z ini ya sering banget ya kalian dengerin lagu galau kayaknya ya. Oke, gimana kalau kita spin lagi nih? Kalian aja deh yang spin, gimana? Boleh. Siapa nih yang mau spin duluan? Nanda. Oke, silakan Mbak Nanda spin. Oke, Mbak yang berbaju krem nih, silakan. Perkenalkan, nama saya Nandita. Lagu yang sering sekali belakangan ini saya putar itu Statue yang viral. Oh, Velocity Statue. Iya. Oh iya. Yang viral ya, cukup menarik. Oke, silakan Mbak spin. Nah, siapa tuh? Ulang. Oh, Diska. Oke, silakan Mbak Diska kenalan. Perkenalkan, nama saya Diska. Saya suka lagu Maestro punyanya Seventeen. Oke, cukup menarik ya. Saya belum pernah dengar soalnya. Oke, silakan Mbak Diska spin. Kayaknya nggak perlu di spin ya, langsung aja. Oke, Mbak. Silakan. Nama saya Livia. Lagu favorit saya itu Masih Waktu Budi Darani. Oke, di sini kayaknya playlistnya seru-seru ya. Nanti kita kapan-kapan buat playlist bareng. Oke. Boleh. Ini sudah ya saya ambil. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini, di dalam konseling kelompok ini tentunya ada tujuan. Tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan kalian sesuai dengan poster yang saya tempel kemarin. Oke, kalian sudah paham sama tujuannya tadi kan? Nah, sekarang di sini tuh sifat pertemuannya itu wajib. Kalau misalnya ada izin itu izinnya harus jelas ya. Entah izin ada yang meninggal atau sakit keras gimana, nanti kalau kita sesuaiin jadwalnya lagi, kita tentuin pertemuannya apakah diundur atau dimajuin. Nah, oke, kalau gitu sekarang di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya konseling tertutup dan terbuka. Kalian nanti tinggal pilih pengen konseling yang seperti apa. Nah, kalau tertutup itu konselingnya anggotanya akan ini saja, tidak akan ada yang berubah. Sedangkan konseling terbuka itu konselingnya nanti pada saat konseling, jika kalian konselingnya sudah selesai, salah satu dari kalian sudah selesai keluar, nanti ada lagi yang masuk. Tapi yaitu kita harus menyesuaikan, jadi ke tahap pertama lagi.
kira-kira nih, kalian mau konseling tertutup atau terbuka? Kalau saya tertutup. Oke, tertutup. Mbak Diska. Mbak Nanda? Saya tertutup juga. Oke. Mbak Livia? Kalau saya terbuka. Oke, ini ada yang beda ya. Coba sekarang Mbak Nandita. Saya tertutup. Tertutup. Nah, ini yang tertutup alasannya kenapa ya kira-kira? Kalau saya sih lebih supaya lebih nyaman aja dan fokus pada penyelesaian permasalahan saya. Oke, kalau Mbak Diska alasannya? Kurang lebih sama, tapi kan yang tertutup kan jauh lebih privacy gitu. Jadi hanya orang-orang saja yang Mbak Nanda? sama Bu. Saya tuh kurang bisa beradaptasi lagi. Oke, ini Mbak Livia. Kenapa tadi alasannya pengen konseling terbuka? Soalnya kan nanti kan pasti ada yang masuk lagi. Nah, jadi kita itu bisa kayak nambah wawasan, nambah pengalaman dari dia juga, dan teman kita nggak cuma ini aja. Jadi kita bisa nambah relasi juga dan belajar dari pengalamannya dia orang baru itu tadi. Tadi kita terdapat perbedaan pendapat dari Mbak Livia karena Mbak Livia pengen konseling terbuka. Jadi gini ya teman-teman, mau konseling terbuka atau tertutup itu sama aja, cuman bedanya itu ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, Mbak Livi kan pengennya pengen ada pengalaman baru, cerita baru dari teman-teman yang lain. Bisa jadi nanti pada saat konseling kelompok yang tertutup ini ada pengalaman dari mereka-mereka. Entah itu pengalaman yang besok hari, besok ini, kan nanti kita di sini sharing. Gimana menurut Mbak Livi? Apakah Mbak Livi masih tetap mau konseling tertutup atau terbuka? Tertutup deh Bu, soalnya biar kayak fokus nyelesain masalah, nggak kayak ada kejelasan lagi. Ya, bagus sekali ya. Sekarang ini Mbak Livi berganti pikiran ya, pengen konseling tertutup. Jadi kita satu pikiran dan satu tujuan mau konseling tertutup. Oke. Jadi gini ya teman-teman, yang saya bilang tadi, sama aja kalian mau konseling tertutup atau terbuka. Nanti kita di sini tuh bakal sharing pengalaman kalian sehari-hari gimana. Terus ya itu tadi ada minus dan plusnya. Jadi kalian tuh kalau konseling tertutup nih, kalian bisa lebih fokus sama permasalahan kalian gitu. Kalau konseling terbuka kan minusnya yaitu kalian nggak bisa fokus sama masalah kalian sendiri, entah nanti ada ketergantungan sama teman sendiri, nanti kaliannya kok temanku udah selesai tapi aku belum, takutnya kayak gitu. Jadi kita setuju ya konseling tertutup. Oke. Nah kalau gitu nih, kira-kira frekuensi waktunya kalian mau berapa kali seminggu? Ada yang 2, ada yang 3, kira-kira mau berapa kali seminggu? 2 kali aja. Oke, Mbak Diska 2 kali, Mbak Livia? Iya, seminggu 2 kali, Mbak Nanda? Sama Bu. Mbak Nandita? Sama. Oke, seminggu nanti 2 kali pertemuan ya. Kira-kira nih, kalian mau hari apa? Di hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis, yang lainnya? sama Bu. Soalnya iya waktu kosong. Oh, oke. Emang kalian nggak ada perkuliahan? Ada tapi kebetulan dari Oh, oke. Jadi setuju nih Selasa sama Kamis? Iya. Kayak nggak ada keberatan? Enggak. Enggak. Terus ini, kalian nih kepengen waktunya tuh pada saat konseling tuh sesinya mau 45 menit atau 1 jam? 45 Kompak banget ya. Ini nggak ada yang keberatan kan 45 menit? Tidak ada. Oke, waktunya mau jam berapa nih? Jam 1 Oh, jam 1. Kenapa nggak pagi? Soalnya paginya kita daring ya. Oh, oke. Jam 1 aja ya. Iya. Oke, jadi kita akan bertemu 1 minggu 2 kali di hari Selasa sama Kamis di jam 1. Oke. Nah, kira-kira nih, kalian nanti pada saat konseling kelompok mau indoor atau outdoor? Kalau di kampus kan disediain ada lab CC kalau mau indoor, lab CC sama ruang kelas. Sedangkan mau kalau outdoor ada gazebo. Kira-kira Mbak Nanda mau yang mana? Indoor atau outdoor? Saya di indoor, ruangannya di lab. Oke, Mbak Livia? Sama di indoor juga di luar juga. Soalnya kan kedap suara ya Bu ya. Iya, ya sih lebih nyaman sih. Mbak Nandita? Saya juga sama Bu.
Mbak Diska? Sama sih Kak. Oke, bagus. Kita sepakat di indoor ya, di lab semua. Oke. Tadi kita udah pembentukan ini kan, kelompok kan. Kira-kira nih, kalian peraturan dalam kelompoknya mau seperti apa? Atau ada punishment seperti apa gitu? Kepengennya senyamannya kalian aja. Dalam kelompok ini tuh pengennya kayak gimana? Ya Mbak Iya, Diska? aku mungkin yang pertama itu tidak menyela pendapat orang lain. Kalau misal mau berpendapat itu angkat tangan dulu, terus tidak menghakimi pendapat orang lain dan juga tidak bermain hakim. Oke, makasih. Bagus sekali ya Mbak Livia. Kira-kira nih dari teman-teman ada lagi nggak yang mau nambahin? Ya Mbak Nanda boleh. Tidak boleh berkata kotor sih. Oke, ini bagus ya pertanyaannya. Idenya, oke. Yang lain nih mungkin dari Mbak Nandita dan Mbak Rizka. Mungkin dilarang bermain HP. Ya, tadi sudah disampaikan. Ini kayaknya ini ya. Ya. Mbak Nandita? Usul ini aja sih kok, konsekuensinya sih. Oh iya, boleh. Baca istighfar aja. Oh, Masya Allah, Iya. tabarakallah. Saya mendapatkan pahala yang Iya, besar. bagus-bagus. Selain nanti dia jerak, tapi Iya, dapat pahala iya, juga ya. benar. Ini gimana? Teman-teman setuju nggak kalau punishmentnya istighfar? Setuju. Kalau saran dari saya, aku nggak cuma mengucap istighfar tapi kayak ditulis misal 100 kali, jadi dia nulis 100 kali. Oke, ini punishmentnya berat ya. Pegal tangan juga ya. Oke, Biar bagus-bagus. Iya, bagus sekali. Oke, jadi peraturan dalam kelompok kita ini yang pertama, jika kalian ingin bertanya atau ada sanggahan atau ada apapun itu, angkat tangan terlebih dahulu. Terus kalian jangan main HP pada saat sesi konseling kelompok nanti. Mulutnya, sikapnya dijaga, jangan toksik juga. Nanti kalau ada yang melanggar, kita udah dapat punishment ya. Tadi punishmentnya suruh istighfar sambil dicatat ya. Oke, ini kira-kira setuju nggak? Setuju. Sepakat ya. Dan satu tambahan lagi, jika ada teman kalian yang mau bertanya atau apa, alangkah baiknya didengarkan terlebih dahulu. Oke, sepakat ya. Sepakat. Nah, oke teman-teman, di sini pasti khawatir banget kan kalian kalau di dalam konseling kelompok ini nantinya kita akan bercerita, terus berbagi pengalaman, sharing-sharing yang lain juga. Pasti kalian khawatir dan takut akan kerahasiaannya. Jadi tenang aja, di sini ada namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan ini kalian tidak boleh membeberkan informasi sesi konseling kita sampai akhir, pokoknya sampai kapanpun dijaga kerahasiaannya ya buat teman-teman. Cukup yang ada di forum ini. Oke, jadi kalian jangan khawatir, it's okay. Kerahasiaan di sini tuh terjaga karena kita udah ada asas kerahasiaan. Oke teman-teman, dari awal nih sampai sekarang kita kan udah masuk ke tahapan pembentukan, udah buat kelompok juga, pengennya kelompok seperti apa. Tadi kan kalian pengen konselingnya yang tertutup, terus pengen waktunya juga seminggu 2 kali, di hari Selasa sama Kamis jam 1. Terus tadi peraturannya juga kita udah buat ya, nggak boleh berkata kasar, harus mendengarkan temannya juga. Kalau mau memberikan pertanyaan atau menyanggah harus angkat tangan dulu, dan punishmentnya itu kita tulis istighfar sambil mengucap. Dan satu lagi, tidak boleh bermain HP. Oke, seperti itu ya. Setuju semuanya? Setuju. Oke, saya tekankan sekali lagi, konseling kelompok kita ini bersifat wajib. Jadi kalau nanti ada izin atau apa langsung ke saya aja. Oke. Nih, kira-kira kalian udah nyaman belum nih di sini? Atau gimana gitu sama pertemanannya, sama suasananya, gimana? Menurut Nyaman kalian? sih, Nyaman. Nyaman. Ini udah ada yang selek-selekan kan? Tidak dong. Kita semua Ya, bestie. Oh, bestie banget ya. Kalian juga sekarang udah kenal satu sama lain juga kan, dari musik favoritnya apa gitu. Oke, terima kasih semuanya. Saya rasa udah cukup ya pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu
Terima kasih banyak kalian sudah berpartisipasi dalam kelompok ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam